peristiwa 1965, partisipasi masyarakat di dalam politik muncul kembali. Menurut R. William Liddell, dalam bukunya yang berjudul Pemilu-Pemilu Orde Baru, pasang surut kekuasaan politik. Sejumlah kelompok dan individu berebut posisi dalam rezim baru dan berusaha untuk menerapkan konsepsi-konsepsi mereka tentang tata politik yang paling tepat untuk Indonesia. Maka dari itu, tidak heran muncul kelompok-kelompok baru yang ingin mendirikan parpol baru atau membangkitkan parpol yang dibukukan oleh rezim terdahulu. Keadaan tersebut membuat pemerintah Orde Baru perlu menyeleksi kembali partai-partai politik yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilu 1971. Partai politik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan dilarang untuk ikut, bahkan harus dibubarkan. Setidaknya menurut pemerintah partai politik yang diizinkan haruslah mereka yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah mengkhianati negara. Pada pemilu 1971 juga terdapat golongan karya atau Golkar. Pada awal pembentukannya, organisasi ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan dikenal sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Golkar sendiri adalah anggota dari Front Nasional yang dibentuk oleh Presiden Soekarno bersama dengan Angkatan Udara untuk menyeimbangkan kekuatan dengan partai-partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, Golkar ikut menjadi anggota DPR GR seperti yang terlihat dalam laporan Kompas pada 25 Februari 1968 bahwa sesuai dengan sidang pleno DPR GR tanggal 17 Februari 1968 ditetapkan adanya 3 fraksi bagi golongan karya. Mereka sangat giat melakukan pembersihan kelompok-kelompok kiri yang terlibat di dalam peristiwa 1965. Golkar berpendirian bahwa mereka dibentuk sebagai organisasi yang memurnikan kembali UUD 1945 dan menentang kelompok-kelompok anti-Pancasila. Saat itu, Golkar muncul sebagai kekuatan baru di dalam pemerintahan Orde Baru. Golkar diidentikan dengan pembangunan dan menjadi pendukung utama Orde Baru. Hal ini sesuai dengan slogan dari pemerintahan Orde Baru, yaitu Politikno Pembangunan Yes. Upaya ini dimaksudkan untuk menumbuhkan wajah baru betapa pentingnya pembangunan ekonomi nasional dan menjadi titik awal semangat Orde Baru. Langkah-langkah Golkar yang didukung oleh Angkatan Darat membuat mereka cukup disegani di dalam parlemen. Tidak mengherankan, sejak peristiwa 1965, nama Golkar pun naik daun dan mendapat tempat di tengah masyarakat. Meskipun begitu, Golkar tidak menganggap dirinya sebagai partai, tetapi sebagai sekretariat bersama atau sekber. Namun, memiliki hak untuk dipilih setara dengan partai-partai politik lainnya. Akhirnya, terpilih 9 partai dan golongan karya. 9 partai yang terpilih adalah Nahdlatul Ulama, NU, Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Sarekat Islam Indonesia PSII, Partai Kristen Indonesia Parkindo, Partai Katolik, Persatuan Tarbiyah Islamiyah PERTI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI. Sesaat setelah diumumkan tanggal kepastian pemilu 1977, para peserta partai politik dapat melakukan kampanye. Kegiatan ini sebagai salah satu wahana bagi parpol untuk mempengaruhi masyarakat pemilih melalui program-program yang ditawarkan. Harapannya, mereka dapat memberikan dukungan suara sebanyak-banyaknya kepada parpol dalam pemungutan suara nanti. Dari 9 peserta pemilu, menghasilkan Golkar yang memenangkan perolehan suara dengan total 62,8% suara. Pasca pemilu 1971, rezim Orde Baru memaksa partai-partai politik untuk berfusi yang meleburkan beberapa partai. Sehingga pada masa Orde Baru, pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pada masa kepemimpinan Soeharto ini, pemilu memang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Tetapi hasilnya tetap Golkar yang selalu unggul dalam perolehan suara.